Ya, Anda kembali bersama kami dalam Pro Kontra membahas bayi Deborah, kembali dengan Ibu Heni Silalahia yang kehilangan bayinya karena hanya masalah sepele kekurangan uang begitu ya, ditolak begitu saja. Nah, setelah bayinya dalam kondisi kritis begitu, apakah pihak rumah sakit tetap tidak kemudian mengusahakan atau bagaimana, Ibu lihat? Pihak rumah sakit itu ya cuma memberikan rujukan, Mbak, surat rujukan, kita suruh cari sendiri. Tapi kan kondisinya terus menurun ya. Seperti apa kondisinya bayi saat itu? Kebetulan kan saya nggak bisa terus liatin dia ya, Mbak. Saya cuma kadang masuk terus disuruh keluar gitu loh. Pada saat itu kan memang mereka sudah melakukan apa ya, kayak dipompa gitu loh, Mbak. Intinya ngasih pernapasannya. Kalau kritis atau enggaknya saya nggak disebutkan. Kalau misalnya setiap perkembangan itu nggak dikasih tahu. Tidak diinfokan, tahu-tahu kemudian langsung diinfokan bahwa sudah meninggal atau seperti apa detik terakhir? Detik terakhir sih dokternya manggil saya, dan ketika kita masuk beliau katakan anak ibu kayaknya sudah kritis gitu. Saya bilang kok kenapa bisa jadi begini? Saya bilang tadi kan nggak ada informasi kalau misalnya memang kritis gitu loh. Maksudnya kritis itu di situ juga dia udah putih, sudah pucat gitu loh, Mbak, tangannya udah dingin gitu. Dan nggak berapa lama kemudian meninggal dari kritis? Sekitar 10-20 menit lah, Mbak. Oh, tidak lama ya setelah itu. Jadi diinfokan setelah memang sudah sangat sudah hampir lewat baru diinfokan ke Ibu. Tentunya ini sangat mengejutkan. Sebelumnya Ibu sama sekali tidak menduga ini akan terjadi. Betul, Mbak. Jadi itu sebabnya Ibu tidak cepat-cepat memindahkan ke rumah sakit lain karena Ibu tidak tahu bahwa ini sudah... Bukannya nggak cepat-cepat ya, Mbak. Kita kan sudah picu itu kan nggak gampang, Mbak. Saya juga by phone telepon ke semua rumah sakit yang ada di listnya itu gitu loh. Saya juga nggak mau ambil resiko anak saya dibawa kemana-mana gitu loh. Kan kalau di ambulans nggak memadai, Mbak, itunya. Gitu. Dan ini benar-benar mengejutkan ketika ternyata diinfokan sudah sangat kritis, sudah lewat. Dan setelah itu apa kata pihak rumah sakit? Oh, dokternya cuma datang ke suami saya, bilang mengucapkan bela sungkawa ya Pak gitu, tapi nggak menjelaskan penyebabnya apa, karena apa gitu. Dan sampai sekarang penyebab kematian apa dijelaskan tidak ke Ibu? Nggak ada di surat kematiannya, itu pun hanya di situ disebut dilingkarin penyakit tidak menular. Oh, jadi Ibu tidak tahu nih penyebab meninggal anaknya? Nggak tahu, Mbak. Kalau secara medis dokter ngomong ke saya nggak ada. Tapi kalau kita lihat, meskipun kami sudah berusaha mengundang pihak rumah sakit tapi tidak bersedia hadir ya, tapi kita baca statementnya di media, ada riwayat sakit jantung, benar seperti itu, Bu? Dia itu prematur, Mbak. Prematur itu kan rentan, ada banyak organ tubuh yang belum. Tapi itu dia di tanggal 5 Agustus dia udah di echo, itu tidak ada, sudah menutup. Jadi udah bebas dari sakit jantung yang mereka bilang itu. Jadi awalnya seperti apa sih sakitnya Deborah ini sebelum sesek akhirnya dilarikan? Sesek, pilek atau batuk atau gimana? Pilek. Terus udah ke rumah sakit paginya, malamnya sih tidurnya udah agak enakan. Itu tiba-tiba aja, Mbak. Saya kan nggak tidur, saya bangun di samping dia gitu loh. Jadi kami tuh di rumah itu ya sama suami, kalau anak sakit itu minimal ada satu orang yang terjaga gitu loh, gantian. Gitu. Kebetulan hari itu weekend, saya kan nggak kerja, jadi saya nggak ada waktu buru-buru untuk tidur gitu loh. Jadi saya terjaga, saya lihat, nggak tahu pas mengganti alasnya aja, Mbak, tiba-tiba saya lihat kok aneh gitu, kayaknya sesek. Saya angkat, saya bangunin suami saya, ya udah, suami ambil kunci, keluarin motor, langsung pergi gitu loh. Secepat kilat gitu, gimana cara supaya nyampe di rumah sakit gitu. Dan kemudian dan yang terdekat adalah rumah sakit mitra keluarga, itu alasan tidak memilih ke rumah sakit yang BPJS. Iya, betul, Mbak. Dan itu nggak kepikiran juga pada saat itu. Pikiran saya gimana cara menyelamatkan anak saya gitu. Karena dompet pun kita nggak bawa gitu loh. Karena udah sesak seperti itu. Iya, saking paniknya gitu. Itu kan weekend, dan kemudian tapi ada dokternya saat itu ya, dokter jaga ada dokter jaga, dan sampai meninggal ditangani oleh dokter jaga seperti itu. Ya, ini Pak Sinaga, sebenarnya kok memang seperti itu, memang dalam rumah sakit ini masih harus membayar DP seperti itu, Pak? Ya,
Jadi begini, aturan baku dari negara kan seharusnya tidak, undang-undang kesehatan, undang-undang rumah sakit. Nah, kalau itu rumah sakit mitra keluarga melakukan kebijakan berarti udah subordinasi di luar daripada aturan pemerintah. Seharusnya mereka akan tunduk amanat undang-undang. Dan yang kedua, kalau mereka lakukan itu, saya nggak tahu ini aturan siapa yang mereka ingin lakukan. Tetapi yang pasti bayi Deborah telah meninggal. Tapi mereka melakukan press release yang jauh dari kebenaran. Nah, di sini ingin saya sampaikan, kemarin mereka press release tanggal 7 yang mengatakan poin 2 bahwa bayi Deborah ini memiliki masalah bawaan jantung, ya. Yang kedua dia katakan gizi buruk. Ini sebenarnya kebohongan. Dia akan menggiring opini kepada publik seolah-olah ibu Heni adalah ibu yang buruk. Ya, mengapa anak ini gizi buruk kan seperti itu? Mengapa sakit jantung bawaan dibiarkan seperti itu? Padahal tidak. Ibu Heni adalah ibu yang sangat baik, sangat care karena dia bayi prematur, dia ikut grup bayi prematur dan terus melakukan pemeriksaan sehingga dalam usia 4 bulan anak ini bertumbuh kembang dan sehat. Catatan di Rumah Sakit Umum Rumah Sakit Daerah Cengkareng itu tanggal 5 Agustus ini ada, saya bawakan buktinya. Itu berdasarkan pemeriksaan dari dokter spesialis jantung dan pembuluh darah Dr. Andrea Priana, tanggal 5 Agustus dilakukan eko rekam ya. Hasilnya adalah dia sudah tidak ada bermasalah jantungnya, PDA-nya sudah negatif, artinya is okay, udah clear. Tapi bagaimana pula rumah sakit mitra press release ada bawaan jantung, dan gizi itu buruk. tidak diinfokan oleh ibu ya di rumah sakit, tidak ada info apa-apa ketika di rumah sakit tidak mengatakan penyebab kematian apa, tidak ada info apa-apa begitu. Tidak ada. Langsung press release saja gitu ya Bu ya. Membela diri lalu ingin menyalahkan, membentuk opini publik bahwa Ibu Heni adalah seorang ibu yang buruk sehingga anaknya layak meninggal. Yang kedua saya ingin sampaikan begini Mbak Rama. Dia katakan orang tua korban menolak biaya yang diajukan oleh rumah sakit karena keberatan. Ya, sebenarnya tidak. Justru saat Ibu Irene, Dokter Irene mengatakan diselesaikan di admin, apakah asuransi BPJS atau tunai, rumah sakit itu tidak ada BPJS, mereka bersedia membayar tunai. Iya kan? Cuma kan di pagi buta, pukul 3:40 mereka hadir di sana sesuai dengan catatan. Nah mereka, Ibu Heni ini kan tidak bawa uang, jangankan uang, sandal alas kaki juga tidak pakai, hanya pakai daster aja, kebingungan pukul pagi buta itu. Nah terjadi perdebatan, tolonglah dimasukkan di picu, karena Ibu Dokter Irene mengatakan harus dipicu. Picu ini kan untuk anak-anak ya, khusus ya. Tapi mereka tidak terima, harus bayar DP dulu 19.800.000. Nah ayah si korban akhirnya mengalah, lalu balik lagi ke rumah. Balik ke rumah 10 menit, 20 menit, lalu kembali lagi untuk mengambil uang di ATM di rumah sakit itu. Jadi saya ingin sampaikan bahwa apa yang dikatakan Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres ini bohong. Bahwa keluarga korban setuju, yang penting anaknya selamat. Itu sebabnya dia bawa uang. Ada komunikasi tidak Ibu dengan pihak rumah sakit setelah meninggal ini? Kemudian ada komunikasi lagi tidak setelah kemudian kasus ini bergulir? Hari Jumat sore ada 3 orang, mereka mengatakan mereka itu dari Humas Mitra Keluarga. Saya tanya tujuannya apa, mereka bilang kami mau hanya mengucapkan turut belasungkawa. Itu saja percakapannya begitu. Tidak, mereka tidak pernah mengatakan permintaan maaf atau lain. Enggak. Tidak ada sama sekali sampai detik ini. Iya. Baik, kita harus break dulu ya, pemirsa. Kami akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.